Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Zwesti Eka Putri MAK selaku dosen pengampu dari mata kuliah kita pada pagi hari ini, yakni mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Namun teman-teman semua, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aina Fitria. Kemudian selanjutnya ada Astiana Arum Subekti. Selanjutnya ada Azimul Karim. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Adrian Ilhamnal. Oke teman-teman semua, karena tadi kita sudah perkenalan, maka tanpa berpanjang kalam lagi kita akan masuk ke dalam presentasinya. Oke, sebelum kita membahas lebih detail mengenai strategi pengembangan sistem informasi akuntansi, kita harus mengetahui dulu mengenai pengembangan sistem secara umum ya teman-teman. Nah, pengembangan perangkat lunak atau sistem secara umum ini mencakup serangkaian proses yang terstruktur untuk merancang, membangun, dan juga memelihara aplikasi atau sistem perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak ini melibatkan beberapa tahapan penting yang dikenal sebagai siklus hidup. Tentunya ini berbeda dengan siklus hidup pada makhluk hidup seperti yang kita ketahui pada mata kuliah atau mata pelajaran biologi ya teman-teman. Nah, siklus hidup dalam pengembangan perangkat lunak ini sering dikenal dengan istilah SDLC, yang mana sistem ini atau tahapan pengembangan sistem ini mencakup beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama adalah perencanaan atau kita sering kenal dengan planning bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua adalah analisis atau analysis. Kemudian yang ketiga adalah design atau design. Yang keempat adalah implementasi atau implementation. Yang selanjutnya adalah pengujian atau testing. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Ketika semua sudah terencana dan juga terstruktur dengan baik, tentunya aplikasi yang sudah jadi gitu ya harus tetap dipelihara agar masih bisa digunakan dengan baik sampai waktu yang berkelanjutan. Nah, itu tadi sedikit mengenai tahapan-tahapan secara umum gitu ya dalam pengembangan software. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pengembangan software itu sendiri. Nah, Romney dan juga Steinberg pada tahun 2012 membahas beberapa metode yang biasa digunakan dalam pengembangan software nih teman-teman. Yang umum digunakan yakni yang pertama adalah pengembangan tradisional atau biasa disebut dengan waterfall, kemudian pengembangan iteratif atau iterative development, dan juga yang terakhir adalah pengembangan agile. Nah, subbab selanjutnya adalah mengenai end use atau pemakai akhir dalam sistem yang baru. Nah, untuk subbab ini akan dijelaskan lebih detail oleh Aina. Pada Aina, disilakan. Materi selanjutnya yaitu pemakai akhir dalam menggunakan sistem yang baru. Dalam buku Accounting Information System oleh Romney dan Steinberg tahun 2012, pemakai akhir atau end user merupakan pihak yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi baru. Pemakai akhir adalah orang-orang yang akan menggunakan sistem tersebut secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari. Dan mereka memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa sistem dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnisnya. Selanjutnya, yaitu peran pemakai akhir dalam sistem baru. Romney dan Steinberg menekankan bahwa pemakai akhir tidak hanya terlibat pada tahap akhir ketika sistem sudah diimplementasikan, tetapi juga sejak awal pengembangan sistem. Peran utama mereka adalah memberikan masukan dan umpan balik yang memastikan sistem dapat mendukung proses bisnis dengan baik. Beberapa peran penting pemakai akhir dalam pengembangan dan implementasi sistem baru meliputi pemberian masukan terhadap kebutuhan sistem. Pemakai akhir memberikan masukan penting selama analisis kebutuhan untuk memastikan sistem mendukung aktivitas harian dan tujuan bisnisnya, serta menentukan fitur dan fungsi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pengujian sistem. Pemakai akhir melakukan user acceptance testing untuk memeriksa apakah sistem berfungsi sesuai spesifikasi. Umpan balik mereka digunakan untuk melakukan perbaikan sebelum sistem diluncurkan. Yang ketiga yaitu pelatihan penggunaan sistem baru. Pelatihan yang memadai diperlukan agar pemakai akhir dapat menggunakan sistem baru dengan lebih efektif, membantu transisi yang mulus dari sistem lama ke sistem yang baru.
Dan yang terakhir yaitu partisipasi dalam implementasi dan adaptasi. Pemakai akhir memberikan umpan balik saat menggunakan sistem di lingkungan nyata dan beradaptasi dengan perubahan proses kerja yang diimplementasikan oleh sistem baru. Selanjutnya yaitu strategi untuk mendukung pemakai akhir dalam sistem baru. Agar pemakai akhir dapat menggunakan sistem baru dengan sukses, Romney dan Steinbart menyarankan beberapa strategi penting. Yang pertama yaitu pelibatan pemakai akhir sejak awal. Melibatkan pemakai akhir dalam proses pengembangan sejak tahap analisis kebutuhan hingga pengujian akan membuat mereka merasa memiliki kepentingan terhadap keberhasilan sistem baru. Ini juga membantu menciptakan rasa memiliki terhadap sistem yang pada akhirnya mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, yaitu pelatihan yang efektif. Pelatihan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pemakai akhir sangatlah penting. Pelatihan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencakup skenario penggunaan sehari-hari yang relevan bagi pengguna. Yang ketiga, yaitu dukungan teknis yang responsif. Setelah implementasi, penting untuk menyediakan dukungan teknis yang cepat dan efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi pemakai akhir. Ini bisa berupa tim dukungan internal, helpdesk, atau panduan teknis yang mudah diakses. Yang terakhir yaitu dokumentasi yang jelas. Menyediakan dokumentasi yang mudah dipahami oleh pemakai akhir dapat membantu mereka memecahkan masalah mereka dengan lebih mandiri. Dokumentasi ini bisa berupa manual pengguna, tutorial, atau panduan langkah demi langkah. Nah, untuk selanjutnya kita membahas sistem dari outsourcing pada sistem informasi akuntansi, dan untuk sistem outsourcing ini akan dijelaskan oleh Karim. Kepadanya disilakan. Lalu selanjutnya saya akan membahas subbab terkait sistem outsourcing. Sistem outsourcing ini didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan mempekerjakan pihak ketiga untuk menangani berbagai fungsi atau proses bisnis, termasuk di dalamnya adalah sistem informasi. Nah, outsourcing ini sendiri umumnya menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola sistem informasi mereka. Lalu alasan-alasan yang umumnya dimiliki oleh perusahaan saat memutuskan untuk melakukan outsourcing. Pertama, sebagai penghemat biaya. Nah, dengan melakukan kegiatan outsourcing, perusahaan dapat menghemat biaya overhead seperti biaya gaji, tunjangan, dan juga biaya pelatihan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu lagi menanggung biaya-biaya infrastruktur dan juga biaya-biaya peralatan yang berkaitan dengan aktivitas yang di-outsource. Lalu, alasan yang kedua yaitu fokus pada kompetensi inti. Nah, dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya internal mereka itu untuk pengembangan produk. Nah, alasan yang ketiga ada akses ke teknologi dan skill terbaru. Nah, perusahaan dapat memanfaatkan inovasi terbaru tanpa perlu lagi melakukan investasi besar pada pengembangan internal. Lalu, alasan yang keempat yaitu pengurang resiko. Nah, dengan melakukan outsourcing, hal itu dapat membantu mengurangi resiko kegagalan proyek ataupun operasional. Karena perusahaan outsourcing umumnya memiliki pengalaman dan juga skill yang relevan. Nah, alasan yang terakhir yaitu skalabilitas. Outsourcing itu memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat meningkatkan ataupun mengurangi kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Lalu adapun resiko-resiko yang mungkin saja dialami oleh perusahaan saat melakukan outsourcing. Resiko yang pertama, kehilangan kendali atas data. Lalu resiko yang kedua, ketergantungan pada vendor. Resiko yang ketiga, resiko keamanan dan juga privasi. Lalu resiko yang keempat, adanya mungkin saja kualitas layanannya buruk. Lalu resiko yang kelima, masalah komunikasi. Lalu dalam sistem informasi, ada 3 metode outsourcing. Metode yang pertama yaitu ada full outsourcing, yaitu perusahaan menyerahkan seluruh tanggung jawab dan juga pengelolaan secara penuh kepada pihak ketiga. Nah, contohnya itu dengan melakukan kegiatan full outsourcing, perusahaan manufaktur dapat secara penuh fokus pada pengembangan produk baru tanpa perlu lagi khawatir masalah IT. Lalu metode yang kedua ada partial outsourcing, yaitu perusahaan hanya mengoutsource sebagian dari sistem informasi mereka seperti pengembangan aplikasi tertentu ataupun pemeliharaan server. Contohnya, perusahaan e-commerce lebih memilih untuk mengoutsource pengembangan aplikasi mobile mereka kepada perusahaan spesialis. Nah, sementara tim IT internal perusahaan tersebut tetap mengelola infrastruktur back-end. Lalu, metode yang ketiga itu ada cloud outsourcing, yaitu perusahaan memanfaatkan layanan cloud computing yang disediakan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi. Oke, selanjutnya adalah subbab sistem prototipe dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, dan
subbab ini akan dibahas oleh Arum. Kepada Arum disilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait sistem prototyping dalam pengembangan sistem informasi. Definisi dari sistem prototyping adalah representasi awal atau model sementara dari sistem informasi yang sedang dikembangkan. Adapun tujuan utama dari sistem prototyping adalah untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam dan untuk menguji serta mengevaluasi fitur-fitur sistem sebelum implementasi final dilakukan. Menurut buku Romney and Steinberg, proses pengembangan sistem prototyping biasanya melibatkan beberapa langkah-langkah, di mana langkah yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan awal. Pada langkah ini, pengembang harus mengumpulkan informasi dasar mengenai kebutuhan pengguna dan tujuan sistem. Yang kedua adalah pembuatan prototyping awal, di mana pada proses ini adalah melakukan pengembangan versi awal dari sistem yang mencakup fungsi-fungsi dasar. Jadi prototipe ini biasanya berupa model fisik, diagram alur, dan atau aplikasi sederhana. Selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi dan umpan balik. Para pengguna mencoba prototyping dan memberikan masukan mengenai kelebihan, kekurangan, serta fitur yang perlu ditambahkan atau diubah. Yang keempat adalah revisi prototyping. Berdasarkan umpan balik yang diterima, prototipe direvisi dan disempurnakan. Proses ini dapat diulang beberapa kali hingga prototipe memenuhi harapan pengguna. Yang kelima adalah implementasi sistem final. Setelah prototipe disetujui oleh pengguna, maka sistem informasi final dikembangkan berdasarkan model yang telah disempurnakan. Selanjutnya terdapat keuntungan dan kekurangan dari sistem prototyping itu sendiri. Menurut buku Romney and Steinberg, metode prototyping menawarkan beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama adalah pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pengguna. Dengan melihat dan berinteraksi langsung dengan prototyping, maka para pengguna dapat lebih jelas menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua adalah identifikasi masalah ini. Prototyping memungkinkan pengembang untuk menemukan dan memperbaiki masalah sejak tahap awal pengembangan, sehingga mengurangi resiko kegagalan dalam sistem. Yang ketiga adalah peningkatan komunikasi antara pengembang dan pengguna. Proses interaktif ini mendorong dialog yang lebih intens antara kedua belah pihak, memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, yaitu adalah fleksibilitas dalam pengembangan. Metode ini memungkinkan perubahan dan penyesuaian dilakukan dengan lebih mudah berdasarkan umpan balik pengguna. Setelah itu, saya akan membahas terkait kekurangan dari sistem prototyping. Meskipun memiliki banyak keuntungan, penggunaan sistem prototyping juga memiliki beberapa tantangan ataupun kekurangan. Yang pertama adalah potensi ketergantungan pada prototype. Pengguna mungkin menganggap prototype sebagai sistem final sehingga ekspektasi mereka bisa menjadi tidak realistis. Yang kedua adalah biaya dan waktu. Proses iteratif dapat memakan waktu dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan metode pengembangan sistem tradisional. Yang ketiga adalah kesulitan dalam pengelolaan perubahan. Perubahan yang sering terjadi selama proses prototyping dapat menyebabkan kompleksitas dalam manajemen proyek. Oke teman-teman, berlanjut ke subbab selanjutnya yakni studi kasus. Nah, studi kasus yang kami ambil adalah pada perusahaan Nielsen Marketing Research. Nah, untuk studi kasus ini akan dijelaskan secara detail oleh Karim. Kepada Karim disilakan. Lalu selanjutnya saya akan membahas studi kasus. Pertama saya akan membacakan latar belakangnya dulu. Nielsen Marketing Research yang beroperasi di 29 negara memberikan dan menyebarluaskan informasi terkait pemasaran. Nielsen sudah menjadi pilihan utama dalam pemberian informasi yang mendukung sebuah keputusan selama lebih dari 70 tahun. Produk NMR yang paling terkenal adalah Nielsen TV. Nielsen sendiri adalah salah satu pengguna kapasitas komputer terbesar di Amerika Serikat. Sistem informasi mereka selalu konsisten berada di atas rata-rata dalam hal efisiensi di industri mereka. NMR mempekerjakan IBM untuk mengevaluasi outsourcing proses informasi mereka. Perusahaan NMR ingin tahu apakah outsourcing akan membuat mereka lebih terfokus dalam memberikan layanan serta wawasan bernilai tambah kepada pelanggan mereka, serta meningkatkan fleksibilitas, mendorong pertumbuhan secara cepat, dan menyediakan informasi real-time yang lebih banyak. Nah, untuk pertanyaan sendiri, apa saja manfaat dan resiko outsourcing untuk NMR? Lalu apakah manfaatnya itu lebih besar daripada resikonya?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menganalisis manfaat dan juga resiko terlebih dahulu. Manfaat yang dialami oleh NMR selama melakukan outsourcing yaitu mereka dapat fokus pada inti bisnis mereka. Nah, dengan mengalihkan proses informasi, NMR dapat lebih berkonsentrasi pada pengembangan layanan dan wawasan bernilai tambah bagi pelanggan mereka. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan fleksibilitas. Perusahaan outsourcing biasanya memiliki infrastruktur IT yang lebih fleksibel dan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan bisnis NMR. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Outsourcing dapat mengurangi biaya terkait dengan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga tenaga kerja IT. Lalu manfaat yang terakhir yaitu mempercepat pertumbuhan. Nah, dengan menghemat biaya dan waktu yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur IT internal, NMR dapat mengalokasikan sumber daya mereka itu lebih banyak untuk ekspansi bisnis. Resiko potensial yang mungkin saja akan dialami oleh NMR saat melakukan outsourcing. Resiko yang pertama yaitu ketergantungan pada pihak ketiga, kehilangan kendali atas data, kesulitan dalam integrasi. Lalu yang keempat yaitu ada resiko kualitas layanan yang buruk. Kesimpulannya, keputusan untuk meng-outsource proses informasi merupakan keputusan strategis yang kompleks dan juga perlu dipertimbangkan secara matang oleh perusahaan NMR. Nah, manfaat potensial seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan fleksibilitas, dan juga mereka dapat fokus pada inti bisnis mereka memang cukup menarik. Namun mereka juga perlu mempertimbangkan resiko-resiko yang ada, seperti resiko mungkin saja mereka akan kehilangan data, lalu mungkin saja mereka akan ketergantungan pada pihak ketiga. Nah, untuk menentukan apakah manfaatnya itu lebih besar daripada resikonya, perusahaan NMR perlu melakukan analisis yang lebih mendalam, seperti melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia layanan outsourcing potensial, lalu pengembangan rencana mitigasi resiko yang komprehensif, lalu pertimbangan terhadap dampak jangka panjang dari keputusan outsourcing. Nah, ini adalah referensi yang kita pakai dalam presentasi hari ini, yakni buku dari Rumni dan Steinberg tahun 2012 yang berjudul Accounting Information System. Baiklah teman-teman semua, kurang lebihnya mohon dimaafkan dari presentasi kami. Kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.